Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama, takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan
Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection. Setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata. Berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen. Terima saja dulu, jangan banyak argumen. Manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran. Getarkan hati, zikirkan ayat. Bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat. Alirkan yang tersekat, ayo maafkan sahabat. Bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama. Tekan tombol +6, tolonglah mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat. Bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung. Karena kita satu sama terhubung. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul. Jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulla sul. Rabbi istajib li, amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin,
Sadiqul wa'dil amin waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi adzal mu'zin thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wa tabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya Allah, kami bersujud padamu. Santri berjuang dengan doa dan ilmu. Di Pondok Khairul Rozikin kami mengaji. Di tempat jadi insan kaya hati. Menjadi ahlul Quran dambaan jiwa, hati bergetar dalam ayat sucinya. Satu hati, satu langkah bersama, menggapai ridhomu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri. Kami berjanji tulus memuliakan ustaz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati. Di Pondok Khairul Rozikin, berkah panjang hari.
Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang, ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka, ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semua di seluruh tanah air, khususnya para ibu rumah tangga, salam hormat dari Pesantren Khairur Rozikin Indonesia yang ada di Beji, Depok ini. Pesantren ini dalam binaan gurunda kita Ustadz Nasrullah. Beliau adalah founder dari komunitas Magnet Rezeki, penulis bestseller buku rahasia Magnet Rezeki. Dalam kesempatan ini saya bersyukur sekali bisa sharing kepada semua teman-teman di seluruh tanah air bahwa akhirnya menjadi ibu ajaib itu sangat gampang sekali karena kita sudah memiliki sebuah fasilitas untuk menjadi ibu ajaib. Apakah fasilitas yang kami sediakan untuk menjadi ibu ajaib? Membuat anak-anak kita menjadi nurut, tawadu, qurrata a'yun, dan menyenangkan, menyejukkan hati orang tuanya. Ternyata ada sebuah fasilitas yang disediakan oleh Pesantren Khairur Rozikin dalam Yayasan Khairur Rozikin ini, yaitu program Wali Asuh. Apa itu program Wali Asuh? Yaitu sebuah program di mana ibu-ibu mulai peduli kepada kebutuhan dan juga pengadaan belajar mengajar bagi santri. Pada saat kita peduli kepada anak santri, insya Allah, Allah peduli kepada anak-anak kita. Saya pribadi mengalami keajaiban setelah mengikuti program Wali Asuh ini. Alhamdulillah, setelah mengikuti program Wali Asuh, saya mengalami keajaiban demi keajaiban terhadap anak saya. Perilaku mereka jadi berubah, akhlaknya lebih baik dari sebelumnya, dan alhamdulillah, di penerimaan mahasiswa baru, kedua anak saya keterima di kedokteran di universitas negeri di salah satu universitas di Indonesia ini. Jadi saya bersyukur, saya mengajak kepada semua para ibu yang ada di rumah, kita pasti memiliki anak. Dan anak kita tidak bisa dikendalikan karena sudah terlalu luas pergaulan dan juga everything on hand, yaitu di gadgetnya masing-masing. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan gadgetnya. Apa yang kita bisa lakukan? Maka teman-teman semua, ada sebuah harapan untuk menjadi ibu ajaib di mana anak-anak kita akan dijaga Allah manakala kita mengikuti program Wali Asuh ini, yaitu kita jaga anak santri, kita peduli terhadap pendidikan anak santri, dan insya Allah, Allah peduli dalam hidup anak-anak kita. Mari Bapak Ibu semua, kita hidupkan menjadi Wali Asuh ini agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat pada hari ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Dan nikmat majelis ilmu ini yang kita masih bisa berkumpul kembali secara online di Zoom maupun di YouTube bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang. Dan semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita doakan gurunda kita, founder kita, Gurunda Ustadz Nasrullah yang telah uh, memberikan kita ilmu yang luar biasa, ilmu magnet rezeki. Semoga beliau selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan dakwahnya, dimuliakan dan dibahagiakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di kajian live Selasa Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan seperti biasa akan kami sampaikan terkait Yayasan Khairul Razikin. Dan kami ucapkan selamat datang baik yang di Zoom maupun yang di YouTube dari berbagai daerah pada hari ini luar biasa. Bahkan ada juga yang dari luar negeri ya. Di YouTube ada yang dari Singapura, Masya Allah luar biasa. Ada dari Bekasi, Banyuwangi hadir, Solo, kemudian dari Kalsel, wah Masya Allah, Kalimantan Selatan. Ada juga dari Bone ya, ada Bondowoso, Masya Allah, kajian kita meluas, Alhamdulillah. Dan banyak lagi dari berbagai daerah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah memasuki 8 hari menuju Ramadan. Wah, kira-kira kurang lebih sepekan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bahkan Rasulullah dan para sahabat pun bahagia ketika akan memasuki bulan suci Ramadan ini. Jadi kita sudah sepatutnya kita berbahagia memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana amal amal ibadah dilipat gandakan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, bulan di mana ada malam Lailatul Qadar gitu, malam 1.000 bulan yang 1.000 bulan itu 83 tahun yang kita ketika beribadah lebih dari 83 tahun. Apalagi bersedekah ya, sedekah kita dilipat gandakan berkali-kali lipat. Masya Allah. Dan semoga kita sepekan lagi dan semoga kita disampaikan pada bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada berita terbaru pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, guru kita, Ibu Diah Puspitawati, diberikan penghargaan oleh Ustadz Nasrullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat. Diberikan kepada Ibu Diah Puspitawati sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja yang sangat baik selama menjabat sebagai Direktur Program Yayasan Khairul Razikin. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Bu Diah selalu diberi kesehatan, selalu semangat, selalu dimuliakan, selalu dibahagiakan, dan selalu diberikan semangat untuk membimbing kita semua dalam kebaikan-kebaikan yang luar biasa ini. Dan semoga semakin dimudahkan urusan-urusannya. Luar biasa. Dan kami turut bangga, Alhamdulillah, sangat luar biasa tim YKRI dibimbing beliau. Banyak ilmu-ilmu yang kami rasakan, banyak pengalaman-pengalaman yang kami rasakan sehingga kami bisa seperti saat sekarang ini. Dan terima kasih juga atas dukungan Bapak Ibu sekalian terhadap Yayasan Khairul Razikin. Penghargaan ini pun juga atas apa ya dukungan ayah bunda sekalian luar biasa.
Kita doakan juga gurunda kita Ustadz Nasrullah. Semoga Allah berikan selalu keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan, dan istiqomah selalu dalam kebaikan, terutama di menjalankan program kebaikan di pesantren Khairul Razikin. Alhamdulillah. Jadi terharu ini Bu, saya Bu. Eh, Iya. Hmm. Eh, Baik, ini beneran terharu ini Bu jadinya. Ya, Masya Allah. Baik, kami sampaikan program Yayasan Khairul Razikin tentang wali asuh, yang program ini luar biasa, yang melejit dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda sekalian yang dirasakan dampaknya oleh para santri. Dan tidak hanya para santri, baik yang menjadi wali asuh pun merasakan dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan kami terus mengajak ayah bunda, program ini sangat luar biasa, menjadi orang tua asuh santri, menjadi orang tua asuh eh, para penghafal Al-Quran, di mana mereka belajar, mengamalkan, dan juga mengajarkannya nanti, insya Allah, dan pahalanya hingga yaumil akhir kelak. Silakan Bapak Ibu, mulai dari 100.000 saja per bulan, bisa menghubungi di 0857 7247 8278. Dan ini juga ada program Askar, jadi tidak hanya memberikan support kepada santri, tapi mengajak orang untuk memberikan support kepada santri. Jadi tidak hanya mensupport, tapi juga mengajak orang-orang untuk mensupport melalui ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan bulan Ramadan menjadi momentum yang sangat-sangat tepat untuk menjalankan, atau bagi yang belum, untuk memulai ini merupakan momentum yang tepat untuk menjadi askar. Silakan bisa mendaftar di khairulrazikin.id, klik pejuang askar, atau hubungi di Mbak Elis 0812 110 2015. Dan silakan follow akun media sosial kami untuk info-info terkait Yayasan Khairul Razikin. Ada Instagram, ada YouTube, dan ada TikTok. Iya, kita kembali ke kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah tadi sudah disampaikan, sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keajaiban. Nah, jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tetapi keajaiban itu benar-benar kita alami. Nah, bagaimana kita bisa mengalami bulan suci Ramadan, apa dan bagaimananya? Kita langsung saja kepada guru kita pada pagi hari ini, teman sharing kita pada pagi hari ini, Bu Diah Puspitawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Bu Diah untuk sharingnya pada pagi hari ini. Baik, Masya Allah. Iya, terharu ya. Terharu Bapak Ibu semua ya, pada saat kemarin diminta untuk datang ke MRC ya, saya nggak punya pikiran apa-apa selain segera menghadap ya, karena Gurunda yang meminta gitu ya, lewat Aiden ya waktu itu. Kemudian ternyata ada sesuatu tadi ya. Aduh, nggak speechless, nggak ada yang bisa terucap seperti Mas Khalid tadi kecuali derayan air mata. Alah, tiap kajian kenapa nangis ya? Kajian lalu terharu ya karena apa? Udah nggak inget ya. Kajian ini dapat dapat ridhonya guru ya. Bagi saya apresiasi ini adalah ridhonya guru kepada muridnya. Dan alhamdulillah saya sebagai murid, alhamdulillah diizinkan Allah diberikan apa namanya itu ya, diberikan kesempatan ya untuk bisa dipercaya menjadi tangannya guru. Tangannya Gurunda ya. Kalau Gurunda punya 1.000 tangan, mungkin nggak butuh saya teman-teman ya. Tetapi Allah tuh luar biasa. Seorang Gurunda Ustadz Nasrullah tangannya cuma 2 ya gitu. Tetapi pemikirannya begitu luas sehingga sangat dibutuhkan orang-orang yang ingin mengabdi dan berjihad, menghadapkan hati kepada Allah, ya, dituntun oleh Allah mendekat kepada Gurunda untuk mewujudkan harapan-harapan Allah yang dititip kepada Ustadz Nasrullah. Mudah-mudahan semua amal kebaikan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan
mengawali kesempatan hari ini, saya menyampaikan ya rasa hormat, terima kasih, dan juga eee, penghormatan ya kepada semua sahabat YKRI karena Andalah ya, karena Bapak Ibu semua yang mensupport program-program kami sehingga hari ini bisa mencapai prestasi yang luar biasa ya. Pencapaian dana zakat, infak, sedekah, wakaf begitu luar biasa dan ini artinya program-program yang disediakan oleh JKRI benar-benar memberikan dampak dan juga manfaat ya, yang akhirnya Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka izinkan mengawali acara ini, saya pun ingin mempersembahkan ya apresiasi dan penghargaan dari Gurunda ini untuk Bapak Ibu semua sahabat tercinta. Ini penghargaan bukan untuk Dia Puspitawati, bukan. Ini penghargaan untuk semua tim Yayasan YKRI yang bekerja begitu keras ya di balik layar. Ada Mas Khalid, Mas Robi, Mbak Ilda, Mbak Elisa ya, Ustadz Bimo dan juga Ustadz Ali Murtado ya. Dan penghargaan ini juga untuk seluruh member Wakif ya dan juga asatid dan juga siapa tuh ya, wali santri, wali asuh semua komunitas YKRI ya, inilah penghargaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi Anda semua, bagi kita semua ya, orang-orang yang telah menggenapi panggilan ya Allah calling dalam hati kita melalui program-program ini dan kita menyegerakan panggilan Allah dengan bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf ya, dan juga menjadi wali asuh. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkah selalu ya. Jadi tambah semangat atau tambah melo ini? Tambah semangat ya. Tambah semangat ya. Masya Allah, itulah gurunda kita Ustadz Nasrullah yang tak henti-hentinya selalu ingin memuliakan dan membahagiakan kita semua dan selalu ingin memberikan jalan untuk kita semua bisa berbuat kebaikan di wadah yang tepat ya, di dalam naungan yang tepat, insya Allah dalam komunitas Magnet Rezeki. Untuk itu takzimnya kita haturkan Al-Fatihah untuk gurunda kita Ustadz Nasrullah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batinnya dan diberikan kekuatan untuk terus memimpin dengan ilham-ilham, isyarah-isyarah yang Allah titipkan kepada beliau, tentunya untuk kemaslahatan umat ya dan untuk mewujudkan harapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita haturkan Al-Fatihah ini untuk ayah bunda kita baik yang masih ada maupun yang sudah tiada ya. Kita juga haturkan untuk anak-anak kita, semoga menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang solih-solihah, dan kita haturkan untuk pasangan kita, semoga menjadi pasangan yang taat setia dan penuh barokah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya, alhamdulillah sudah banyak yang mulai masuk ruang Zoom. Saya sapa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, satu kebahagiaan setiap Selasa yang selalu dinanti bisa menyapa sahabat semua, bisa bersilaturahim dengan semua, paling tidak untuk menularkan energi bahagia. Maka pagi hari ini siapa yang paling bahagia di antara kita? Katakan saya. Sama yang paling bahagia. Nah, semoga kebahagiaan ini menjadikan hati kita senang. Senang kenapa? Karena ketemu Mas Khalid. Karena Mas Khalid ini
bawa QRIS. Kuncinya barokah. Nah, jadi ya, jadi senang. Kenapa? Karena ketemu dengan semua yang hatinya sama, yaitu hati yang mengharapkan keridhaan Allah. Ya, banyak orang di luar sana mengejar rezeki. Padahal rezeki nggak usah dikejar. Rezeki tidak dicari, tapi rezeki diberi. Waduh, terima kasih ya Allah. Kok bisa dapat kalimat cakep begini ya? Coba diketik. Rezeki tidak dicari, tapi rezeki itu diberi. Ya, teman-teman semua. Gitu. Yuk, yang ketik. Yang pertama ketik dapat hadiah. Yang minggu lalu udah dapat hadiah belum ya? Tanggung jawab dulu admin ya. Nah, rezeki tidak dicari, tapi rezeki diberi. Rezeki tidak dicari, tapi rezeki cari. Tidak benar. Rezeki tidak cari, tapi diberi. Bu Sri Astuti. Rezeki tidak dicari, tapi rezeki diberi. Ada Bu Aryani ya. Nanti yang paling sempurna, ya nanti akan dapat hadiah dari admin. Ya gitu ya. Hadiahnya apa? Kejutan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Tak disangka-sangka tiba-tiba pagi-pagi ketawa ketiwi di sini dapat rezeki ya. Nah, jadi rezeki tidak dicari, rezeki diberi, betul. Nah, pertanyaannya supaya rezeki itu diberi, apa syaratnya? Ya. Yang mau tanya apa syaratnya ketik. Apa syaratnya? Supaya rezeki itu diberi, Bu, nggak usah dicari. Betul, supaya duduk diam rezeki datang. Itu kan yang diajarin di makna rezeki, ya. Syaratnya apa nih? Apa syaratnya? Oh, kepo banget ya, yang mau tahu syaratnya banyak banget ya. Nah, jadi teman-teman ya, minggu lalu ya ini ada serinya nih dari minggu lalu. Kenapa? Karena kini 2 kali pertemuan ini persiapan Ramadan semua ini. Ya gitu, persiapan Ramadan. Bagaimana supaya kita mengalami keajaiban Ramadan. Ya gitu. Ya masa Ramadan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, teman-teman. Ya jangan sampai karena Ramadan itu Allah janji harta berlimpah ya, rezeki berlimpah. Kok kita nggak dapat? Ya, padahal kata Budia rezeki itu diberi bukan dicari. Rezeki bukan dicari tapi diberi, betul. Berkah itu diberi oleh Allah bukan dicari. Karena sampai hari ini saya mau cari rezeki. Ya, saya ketik di Shopee. Order rezeki nggak ada. Ya di Tokopedia, Lazada, order barokah nggak ada, teman-teman. Satu toko pun dari jutaan toko yang ada di sosial media dan marketplace nggak ada ya. Bu Aryani sampai beneran kepo pun. Sabar, sabar ya. Wah berhasil saya ngepoin ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya coba ya gitu menyampaikan bab syarat rezeki diberi ini ya teman-teman dengan versi yang lain gitu ya supaya mengulik pola pikir kita, mindset kita udah terbiasa duduk manis mendengar cerita ya, duduk manis mendengar teknik atau tutorial atau jurus-jurus gitu ya. Nah, hari ini saya ubah nih polanya. Jadi saya mau sampaikan sebuah topik, rezeki itu diberi bukan dicari, supaya nanti Ramadannya mengalami keajaiban Ramadan. Ya gitu. Dengan cara apa? Ngulik ya syaratnya apa nih? Ya. Nah, jadi teman-teman semua, minggu lalu kita udah persiapan Ramadan dengan dengan 2 syaratnya untuk mendapatkan untuk bisa praktek ilmu apapun dengan ampuh dengan lebih ampuh, apa tuh namanya ya, supaya lebih cepat ya praktek ilmu apapun yang Anda punya. Ya, JKR ini udah meluas baik dalam komunitas internal magnet rezeki maupun eksternal magnet rezeki. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi keberadaan JKR ini udah out of the box, udah mulai dikenal oleh luar ya. Komunitas-komunitas besar di luar MR udah mulai bergabung loh jadi wali asuh.
Sekarang pun saya sudah mulai mengemerisasi, aduh mengemerisasi lagi ya, mengenalkan semua komunitas di luar sana tentang magnet rezeki ya, melalui YKRI ini. Jadi teman-teman, apapun ilmu yang Anda gunakan untuk, mendapatkan rezeki barokah ya, ada banyak ya komunitas di luar MR yang juga mengajarkan pola datangnya keajaiban, ya gitu. Nah, jadi semuanya ilmu sangat bagus ya, semuanya ilmu pasti pengilhaman dari Allah. Nah, untuk itu, tips yang saya berikan di pertemuan Selasa lalu hanya ada 2, ya, hanya ada 2. Yang ingat boleh ketik. Iya, Ibu Dian nih tebak-tebakan terus, iyalah gitu kan, ini untuk mengaktifasi otak kanan, nggak tahu otak kanan atau kiri ya, daripada merenung gitu terus habis saya cerita udah galau lagi ya. Nah enak begini nih, ya yang tahu 2 syaratnya, ya hari ini saya tambahkan 1 ya, apa tuh? Kurang tepat, ayo 2 syaratnya. Ya, tulisannya juga harus benar. Iya, oke. Bu Yuliani yang benar ya. Give and forgive, betul sekali. Give dan forgive. Iya, gitu. Hadiahnya apa, Bu? Al-Fatihah. Jadi teman-teman, hmm, alhamdulillah ya udah 50 teman yang masuk di dalam kajian Zoom. Semoga yang di YouTube juga semakin banyak ya yang bisa mendapatkan tips ini ya. Tips di mana pakai ilmu keajaiban apapun hatinya harus ada give and forgive. Ya gitu. Itu topik Selasa lalu ya. Nah, jadi topik Selasa lalu relate banget, nyambung banget dengan topik hari ini. Hari ini adalah gongnya, klimaksnya di mana akan saya tambahkan 1 tips lagi agar benar-benar Anda mengalami keajaiban Ramadan. Ramadan itu bulan ajaib, tapi kok kita biasa-biasa aja. Bukan Ramadannya yang tidak tepat, tapi hati kita dalam menyambut Ramadan yang kurang tepat. Sampai sini dapat gambaran teman-teman? Ya. Ada juga yang Ramadan maksa kepengen ke Mekah. Maksa banget supaya lebih ajaib di Mekah. Ternyata pulang-pulang setelah lebaran juga tidak mengubahkan kondisi ya teman-teman ya. Tidak mengubahkan kondisi. Bukan tanah sucinya yang tidak tepat, tanah suci tetap akan suci dan akan tetap ajaib ya gitu. Hati kita mensikapi, merespon, menjalani bulan suci di tanah suci sekalipun, ini yang kurang tepat. Nah, gimana supaya tepat, teman-teman? Ada 3. Yang 2 udah saya kasih di kajian minggu lalu, yaitu give and forgive. Ya, sebelum masuk ke yang 3, saya mau uji dulu nih. Ya, teman-teman semua, give. Sampai hari ini, udah latihan belum selalu give? Ya, oke, selanjutnya ya, saya mau mengulik hati dan juga mindset dan heart set-nya teman-teman. Ya, langsung ujian hari ini, apakah nanti akan berhasil memasuki Ramadan? Ya, gitu ya. Hari ini, ya, yang sudah mulai give. Give itu gimana Bu Dia? Contoh punya uang 100.000 sama 20.000. Yang dimasukkan ke kotak amal masjid yang mana? Ayo jujur. Udah give belum? Yang kecil, aduh Bapak Abdul ya. Yang kecil itu normal ya bagi orang yang mau hidupnya biasa-biasa aja. Tapi yang mau dapat keajaiban apalagi Ramadan yang dimasukkan kotak amal harus yang mana? Iya Bu Yuliani, yang 100.000 betul Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ya ada satu pengilhaman Allah. Saya tidak tahu apakah ilham ini ada di Al-Qur'an atau tidak, belum saya cari dan saya belum bertanya kepada ustadz ya. Apakah kalimat ini ada di dalam Al-Qur'an? Mohon maafkan saya ya Bapak Ibu. Terkadang Allah menitipkan ilham itu dalam hati saya. Ya, kata Allah begini. Dahulukan hakku. Aduh, merinding kepengen nangis lagi. Dahulukan hakku. Ya gitu.
maka Allah akan selalu mencukupimu, gitu. Jadi kalau kita ke masjid itu rumah Allah, betul nggak? Gitu. Dahulukan Allah, ya, sedekahkan yang paling banyak. Itu tanda syukur kita tetap dikasih rezeki, gitu ya. Nanti habis Budia, inilah keajaibannya Allah, ya, gitu. Gitu. Allah yang maha ya Ghani ya Muhni, Allah yang maha kaya dan maha memberi kekayaan, ya teman-teman, ingin banget memberikan sesuatu kepada kita, di mana kita percaya Allah tak akan meninggalkan kita, Allah tak akan membuat kita kelaparan, Allah tak akan membuat kita sengsara. Caranya gimana? Dahulukan Allah, percaya kepada Allah, ya. Jadi beri berapa Budia yang besar, ya gitu. Supaya kita diberi Allah yang besar juga. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya mau tanya lagi, gift apa lagi? Ya, gift. Jadi, teman-teman, di dalam Wali Asuh program YKRI, kita sudah sering dikasih himbauan oleh Ustadz Nasrullah. Didik anak santri, artinya support pendidikan anak santri, ya gitu, menjadi solih, maka Allah akan mendidik anak kita. Nah, udah gitu, ada ibu-ibu nih udah 6 bulan ikut program Wali Asuh. Seneng. Budia anak saya mulai mendengarkan saya, alhamdulillah gitu ya. Budia anak saya mulai cium tangan saya. Kalau mau pergi sekolah biasanya kabur aja Budia. Sejak jadi Wali Asuh, eh anak saya jadi lebih baik perilakunya. Nah, alhamdulillah kan ini kebukti. Nah, kemudian ibu ini yang sama WA lagi ke saya. Budia, anak saya satunya kerjaannya minta uang terus. Padahal Budia nggak butuh-butuhnya, kadang berbohong lagi. Katanya untuk kepentingan sekolah ini ternyata untuk main sama teman-temannya. Saya dongkol Budia, saya gimana anak saya ini? Saya tanya, Ibu, yang didaftarkan Wali Asuh, anaknya Ibu berapa? 3. 3 atau 4 ya, saya nggak ingat. Ibu Wali Asuh untuk anak keberapa? Untuk semuanya? Tidak, ya Ibu-ibu ya. Kalau mau setiap anak kita dididik Allah, dijaga Allah, ya, gitu. Satu anak, satu Wali Asuh, gitu. Oh gitu ya Bu Dia? Iya, Ibu enak mana anaknya tidak dijaga Allah, membohongi ibu, minta uang terus tiap minggu, padahal Selasa udah dikasih, Kamis sudah minta uang lagi. Atau ibu sedekah Wali Asuh seperti himbauan Ustadz Nasrullah ya, di mana pada saat kita memuliakan, membahagiakan, mensupport anak santri, Allah mendidik anak kita. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, sampai gitu ya Bu? Iya, supaya keluarnya uang ini barokah. Barokah itu artinya apa? Dapat ridhonya Allah. Ya, daripada uangnya keluar dengan cara yang tidak kita sukai, uang ini keluar dengan cara yang tidak kita senangi, yaitu apa? Yaitu misalnya anak kita membohongi kita. Ya, uangnya katanya beli buku, ternyata buat nonton, buat makan, buat bersenang-senang dengan temannya. Lalu Anda tahu Anda sakit hati. Nah, kan itu lebay, nggak perlu Bapak Ibu. Kita sahabat YKRI, ya. Aha, kita punya caranya supaya anak kita nggak berbohong, anak kita jadi kurata ayun, uang kita nggak keluar ngocor kemana-mana, tapi uang yang Allah titipkan tetap terjaga barokahnya. Kenapa? Karena kita punya cara cerdas untuk mengamankan rezeki Allah dengan cara apa? Satu anak, satu Wali Asuh. Cie. Cuma berapa gitu kan? Kan saya nanya, emang mintanya berapa? Ya Allah Budia, Selasa udah dikasih 500.000, Kamis minta lagi 200, nanti Senin minta lagi 300, ya. Jumat minta lagi 700 katanya untuk praktikum dan lain-lain. Nah, ibu-ibu semua, kalau kita sadar di dalam keluarga YKRI ini, kita diberikan fasilitas untuk menjaga harta kita, menjaga rezeki kita. Maka kita harus pahami bocornya dana kita, keluarnya uang kita dengan cara yang tidak kita sukai, bisa jadi mungkin
kita belum percaya bahwa pada saat kita mengamankan dana kita melalui program wali asuh, sebenarnya itulah cara cerdas, itulah cara syar'i yang membuat akhirnya Allah pun ridho kepada kita dan memberkahi anak-anak kita. Sampai sini klik? Yang klik, yang mulai paham, ketik. Masya Allah, Alhamdulillah, satu anak 100.000. Ya, dijaga sama Allah, ya gitu. Kalau 5 anak Bu Dia, ya nggak apa-apa tuh, dahulukan haknya Allah. 500.000 daripada satu anak membohongi orang tuanya ratusan ribu, betul nggak? Ya teman-teman semua sampai di sini klik. Betul Bu Ai ya. Gitu, Bu Yati Sulaima, Masya Allah baru menyadari, betul Bu. Gitu, saya cerita sedikit tentang anak-anak saya. Kemarin liburan 1,5 bulan di rumah. Ayahnya, "Nak, mau pergi mall?" "Enggak." "Loh, ayo, mumpung pulang ke Cikarang ya. Ayo ke Jakarta ke mall." "Enggak." "Lu ngapain di rumah terus?" "Ngapain? Liburan, ayo main." "Enggak." Udah gitu diajak ke Malaysia, karena saya ada konferensi ke Malaysia, saya ajak sekalian liburan di sana ya gitu. Di sana masuk ke Genting Island banyak yang bisa dibeli, mall dan juga outlet. "Dek, dipilih nak, milih ya nak, mau beli apa?" "Enggak butuh." Ya Allah, padahal emaknya cuma bayar wali asuh berapa. Sampai di sini Bapak Ibu, bukankah ini anak-anak yang Anda idamkan, betul nggak? Lalu waktunya masuk lagi, "Mama aku intek 3, doain ya Ma." "Iya nak, tak doakan." "Butuh apa nak?" "Enggak Ma." "Lu gak butuh seragam nak?" "Enggak, katanya kakak tingkatku ada seragamnya enggak dipakai, katanya mau dikasihkan aku." Ya Allah, Bapak Ibu itu anaknya siapa ya? Kok anak yang lain mungkin gengsi, mungkin malu. "Ini anak saya Bapak Ibu, beli ya nak, dibeliin mama." "Nggak usah mah, buat apa? Nanti juga nggak kepake." Ya Allah, yang ngatur pikirannya kayak gitu tuh siapa kalau ndak Gusti Allah? Sampai sini dapat gambaran Bapak Ibu? Ya, banyak sekali orang tua, udahlah penghasilannya pas-pasan, anaknya nuntut terus. Sampai di sini dapat gambaran Bapak Ibu? Ya, kok alhamdulillah, ya, sebagian yang orang tuanya diberikan kelapangan rezeki, malah anaknya nggak kepengen apa-apa. Halo, Masya Allah, ya kan? Berarti kalau anak 3 sebaiknya berapa infaknya Bu Diah? Masing-masing 100 Bu, minimal, ya, gitu. Sesuai rezeki. Ini ada contoh kasus 3 lagi, kasus selanjutnya. Gitu ya, supaya benar-benar program Wali Asuh ini menjadi salah satu fasilitas kita untuk menjaga anak-anak. Anak-anak tidak bisa dikendalikan ibu-ibu, percayalah. Ya, bahkan di pidatonya Ustadz Nasrullah menyampaikan, saya aja nggak bisa mendidik anak saya gitu ya. Karena gimana ya Bapak Ibu, orang tua lebih ingin memberikan kasih sayang daripada teguran-teguran yang bisa berpotensi menyakiti hati anak kita. Biarkan Allah yang mendidik, ya gitu. Sehingga pada saat mereka dididik oleh Allah, mereka mencari orang tuanya untuk mendapatkan kasih sayang, ya gitu. Nah, jadi mereka mencari orang tuanya, tapi kalau orang tuanya kasar, ya, orang tuanya tidak lembut, maunya mendidik dan menasehati dan ngajarin terus ya, nanti anak-anak kita cari orang lain loh, buat mendapatkan pelukan dan kasih sayang. Kenapa? Karena lihat ibunya udah kayak monster, lihat bapaknya udah menakutkan gitu kan. Gitu. Jadi saya memilih Allah yang mendidik anak-anak saya dengan apa? Dengan perjuangannya menyelesaikan persoalan kuliahnya ya, dengan apa tuh namanya, menghadapi tantangan-tantangan dalam menyelesaikan integrasinya karena sekarang sedang koas ya. Nah, dia mencari mamahnya untuk dapat pelukan. Dia mencari ibunya untuk dapat kasih sayang dan juga kekuatan ya, menguatkan hati ya. Dan sebagai ibu, saya juga menyampaikan gitu. "Ya apa ya Ma, dosenku kok kayak gitu?" "Nggak apa-apa nak.
Semakin kamu dapat tantangan, semakin mama percaya kamu pasti sukses gitu. Jadi kasihkan semangat untuk dia berani menghadapinya ya. Jangan jadi ibu yang tidak tepat. Misalnya, oh dosenmu itu kayak apa? Jangan ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau persoalan di kantor bisa juga nggak Bu Dia? Persoalan di kantor ya, persoalan di kantor bisa mendapatkan kemudahan dari Allah, caranya adalah perbanyak sedekah, ya, perbanyak sedekah atau zakat. Mungkin ada zakat yang belum ditunaikan. Jadi Bapak Ibu simple aja, kalau bukan ini kalau persoalan anak selesainya dengan wali asuh ya. Saya lanjutin dulu supaya kita ngalamin banget Ramadan itu hanya bisa dialami keajaibannya oleh orang yang give and forgive. Ya, bagian dari give saya selesaikan dulu ya teman-teman. Bagian dari give adalah yang tadi ya. Lalu ada kisah lagi wali asuh. Bu Dia, iya sih anak saya sudah berubah gitu. Saya udah sedekah wali asuh 100.000 1 bulan. Anak saya cuma satu Bu Dia. Tapi kok main gamenya nggak lepas-lepas ya Bu Dia. Tapi kok permintaannya alat-alat olahraga atau apa yang mahal-mahal itu kok terus Bu Dia sampai pusing saya ini karena itu alat permainan game itu banyak banget di rumah dan nggak kepake. Itu kan mubazir Bu Dia gitu. Lalu minta beli sepeda ini, sepeda itu gitu ya. Itu kan mubazir semua Bu Dia. Lalu saya tanya, "Ibu penghasilan setiap bulannya berapa?" 10 juta. Suami berapa? 15 juta. Jadi penghasilan Bapak dan Ibu 25 juta sebulan. Iya. Lalu Ibu sedekah wali asuh, menjadi wali asuh bayar berapa? 100.000. Nah ini persoalannya teman-teman. Nah ini persoalan. Kok bisa Bu Dia persoalan? Iya, kata Bu Dia 100. Sesuai kemampuan Bapak Ibu, minimal 100.000. Ya, buat pedagang tempe goreng, buat pedagang tahu goreng Bapak Ibu, 100.000 ini perjuangan banget. Tapi buat seorang karyawan yang income-nya udah di atas 10 juta, bahkan join income dengan suami udah 25 juta Bapak Ibu, kalau bisa satu orang selesaikan pembiayaan wali asuh. Banyak banget jamaah kita yang menanggung satu orang Bapak Ibu. Ya, satu orang biayanya berapa Bu Dia? 1.650.000 sampai 1.700.000 ya. Jadi satu orang 1.700.000 misalnya. Berarti kalau 100.000 maka Mas Khalid, Mbak Elis, Mbak Ilda perlu membantu mengumpulkan 17 jamaah, 17 wali asuh untuk membiayai satu orang santri. Sampai di sini dapat gambaran ya, gitu. Nah, teman-teman, jika Anda berkelapangan rezeki, Allah Maha Tahu. Ya, sering saya sepil kok ini ya. Jadi kalau dititipi rezekinya banyak, ya jangan 100 atuh. Akhirnya bocornya beli game, beli sepeda, beli apa yang nggak jelas itu, bocor. Ya, rezekinya nggak barokah. Ya, dijadikan hal-hal yang mubazir oleh anaknya. Nah, gimana Bu Dia supaya Allah jaga? Allah tahan nafsu anak kita nggak meronta-ronta minta yang nggak perlu. Sedekahkan sesuai dengan titipan Allah. Allah titip 25 juta sebulan. Ya udah pantesnya tuh ya Mas Khalid Qyuris. Wali asuh 1.700.000 lillahi ta'ala. Semoga dengan ini Allah pintarkan anakku, amin. Allah cerdaskan anakku, amin. Allah berikan hasrat untuk berprestasi lebih tinggi daripada nafsu untuk bermain game, amin. Ya teman-teman ya, sampai di sini setuju? Yang setuju katakan setuju. Iya. Ya, gitu. Iya, jadi kalau contoh ini udah ya, ini contoh kasus yang sering terjadi selama beberapa tahun program Wali Asuh ini ya. Jadi akhirnya saya benar-benar harus realistis dan memberikan sebuah kabar gembira ya kepada teman-teman supaya anak-anak kita tidak menjadi asbab bocornya rezeki ya teman-teman. Jadi anak-anak kita harus dititipkan Allah. Caranya apa menjadi wali asuh? Sepakat ya? Ibu Imro'atul Fatihah ya, gitu.
Keren sekali ya namanya ya, Imro'atul Fatihah. Ya, kalau ada Imro'atul, kita kebayangnya murotal. Murotal Al-Quran ya, disiapkan sepanjang Ramadan. Jangan kasih izin telinganya mendengar selain Al-Quran. Oke, sepakat ya. Oke, baik. Berarti saya coba naik ke atas. Mas Khalid bisa bantu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Saya selesaikan dulu forgive. Ya, setelah itu ada satu tips yang baru dan kita tanya jawab ya. Ih, udah habis waktunya. Oke deh. Nah, mudah-mudahan ya yang sudah ngecat untuk bertanya nanti bisa direspon oleh admin ya, dan juga mudah-mudahan penyampaian saya berikutnya menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya ini ya, yang udah ada di chat ya, karena waktu terbatas Bapak Ibu ya. Jam 10 saya harus training ya. Jam 10 pas saya harus training ya sampai jam 12. Jadi nggak apa-apa ya, kita agak-agak nyeprin nih gitu. Oke, sampai di sini ya. Give, berikan yang terbaik. Allah tahu kita memberikan sedikit-sedikit, kita menutup-nutupi, atau kita memberikan sesuai pemberian Allah, sesuai titipan Allah. Allah tahu ya, gitu. Jadi bukan nominalnya ditentukan berapa supaya keajaibannya datang, enggak, tapi Allah yang Maha melihat dan menimbang. Ya, Allah yang Maha tahu. Dititipi banyak, keluarnya kok nggak banyak, ya Allah nggak akan titip lagi. Bahkan Allah cenderungnya mengambil dengan cara yang kita tidak sukai. Nah, itu tadi Anda sudah paham ya. Nah, yang kedua adalah give. Forgive. Forgive itu apa? Coba diteliti, diperiksa hatinya ya. Kalau bahasa AA Gim, periksa hati. Aduh, keren banget ya. Itu saat saya makan bersama beliau. Aduh, disuruh periksa hati itu rasanya langsung leleh nangis ya. Ya Allah, gitu bahasanya kenapa ngejelek banget gitu ya disampaikan oleh seorang kiai yang Masya Allah, insya Allah senantiasa dimuliakan Allah gitu ya. Aduh, jelek banget ya, periksa hati gitu ya, diperiksa hatinya. Apakah ada masih orang-orang yang belum kita maafkan? Maka Bapak Ibu semua, ada satu tips yang bisa saya berikan untuk perihal forgive ini. Buka mata teman-teman ya, pagi pada saat kita membuka mata, berzikirlah Asmaul Husna. Ya gitu. Gitu. Lalu ingatlah siapa orang yang belum kita beri maaf. Ya, gitu. Orang pertama adalah orang yang ada di samping kita pada saat buka mata, siapa? Pasangan kita. Ya Allah, inilah pasangan terbaik yang Allah titipkan, yang Allah berikan untukku. Maka ya Allah, apapun perilakunya, apapun keberadaannya, itu sudah rezeki terbaik yang Allah berikan kepadaku, maka aku maafkan. Aku ridho ya Allah, aku maafkan semua perilakunya, semua kebiasaannya, saya maafkan semua tentangnya ya Allah, demi menyenangkan Allah, demi meraih ridhonya Allah. Ya gitu. Kemudian malam hari menjelang tidur setelah kita berdoa, doa sebelum tidur ya teman-teman, forgive, maafkan. Satu hari ini kejadian yang membuat Anda tidak menyenangkan, maafkan. Ya, boleh disempurnakan dengan sholat taubat. Maka give and forgive. Give selalu bicara memberi yang terbaik karena Allah menyaksikan apakah titipannya yang dititip kepada kita, baik harta, benda, tenaga, pemikiran, semua Allah titip dalam diri kita. Apakah ini kita gunakan untuk give, berbagi, bermanfaat, khairun nas fi anfa'ahum linnas, berbagi, bermanfaat, berbagi, bermanfaat. Ya, gitu. Apakah masih ada rasa takut miskin, takut nggak punya uang, takut kehabisan? Ya, kalau sampai Anda punya rasa takut kehabisan, takut nggak punya lagi, maka lawanlah itu dengan semakin banyak memberi. Supaya yang tak tampak, yang sering menyesatkan pikiran kita, yaitu Syaitonir Rajim, ya, tidak berhasil menggoda Anda, tidak berhasil menyesatkan pikiran kita, yang mengatakan bahwa sedekah semampunya aja. Iya betul, semampunya sesuai titipan Allah. Bukan
sekecil-kecilnya. Ya, teman-teman, berjihadlah dengan seluruh jiwa ragamu dan harta bendamu. Ya, ini bukan bicara jihad, ini baru bicara sedekah. Kalau jihad malah ya tinggal nyawa di kandung badan ya, semuanya diserahkan kepada Allah untuk berjihad. Ya gitu. Jadi bicara give, harus ada peningkatan kualitas dalam give. Kenapa? Karena mengerti semua titipannya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sebelum Allah mengambil dengan cara yang tidak kita sukai, maka keluarkan dulu semua. Bisa jadi itu pemberian terbaik di akhir hayat kita. Kita nggak tahu besok pagi kita sudah dipanggil. Ramadan kurang 9 hari. Bisa jadi nggak nyampe. Wallahu alam bisawab. Maka teman-teman give yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk menyatakan kepada Allah semua titipanmu sudah kuserahkan kembali kepada Allah. Ya, semoga Allah ridho melihat dan pada saat di titik itu biasanya Allah mulai percaya kepada hambanya dan dihujani berkah berlimpah. Inilah namanya duduk diam rezeki datang. Karena tiap diberi apapun pasti disalurkan untuk kepentingan Allah kembali. Ya, kalau sebagai karyawan dalam bekerja, diberi amanah apapun, diselesaikan dan dikembalikan kembaliannya kepada perusahaan. Nah, itu bisa dipercaya. Saat kita sudah dipercaya terhadap titipannya Allah, maka Allah akan ridho menitipkan bumi, langit ya, alam semesta ya. Bumi ini dipusakai oleh orang-orang yang soli ya. Itu ada di setiap trainingnya Magnet Rezeki ya gitu. Jadi teman-teman, bab give ini ya terus dilatih, terus semakin takut kekurangan, semakin banyak memberi. Ya gitu. Dan janji Allah, pada saat kita terus memberi, kita tidak akan kekurangan. Bahkan justru dipercaya Allah dititipi harta lebih besar lagi. Jangan sampai sudahlah sekarang pas-pasan, memberinya juga mikir dan takut kekurangan, maka bagaimana cara Allah menitipkan rezeki banyak? Dikasih rezeki dikit aja, nggak gampang memberi. Maka Allah akan terus memberikan titipannya kepada orang-orang solih, ya, orang-orang yang hatinya tidak pernah takut kekurangan karena percaya Allahnya akan terus memberikan rezeki yang luar biasa berlimpah. Amin, ya gitu. Nah, forgive ya, saya ulang lagi, forgive bicara jangan sampai ada kerikil teman-teman. Ya, sebelum kita mendapatkan rahmat dari Allah berupa pembersihan hati, ada saatnya Allah berikan pertolongan kepada kita, hati dibersihkan benar-benar bersih seperti handphone itu di-reset memorinya 00. Ada saatnya. Itu hanya bisa dengan pertolongan Allah. Tapi upayakan itu sehingga Allah ridho meneteskan rahmatnya dan mereset hati kita menjadi pulih dan baru kembali. Ya teman-teman, seperti apa Budia? Berjuanglah untuk terus memaafkan orang-orang yang diizinkan menguji kita. Ya teman-teman, dalam manusia dengan manusia yang lain adalah ujian. Ya gitu. Manusia yang satu adalah ujian bagi manusia yang lain. Maka teman-teman sepanjang hidup, ujian itu tak akan mungkin kita hindari. Tapi ujian itu membuat kita terus latihan memaafkan. Allah senang kita memaafkan. Karena Allah punya sifat ya Ghafur, ya Afu. Ya, Allah Maha memaafkan, mengampuni, dan Allah Maha pemberi maaf. Maka sepatutnya kita yang mengaku bertauhid, kita yang mengaku beriman kepada Allah, kita pancarkan sifat Allah. Ya, pada saat kita disakiti, kita memaafkan. Siapa itu? Gitu kan? Kok disakiti kayak gitu, kok dia tetap tersenyum dan memaafkan? Siapa Tuhannya? Allah. Betapa bangganya Allah. Ya, jadi jangan cuma lisan berucap, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung. Tapi dongkol, merengut, metutut, sakit hati, dendam, ya. Tidak mencerminkan Allahnya. Jangan teman-teman. Inilah perisai, ya gitu. Jadi teman-teman semua sampai di sini
Kolbu kita harus dijaga, dirawat ya, supaya setiap tindakan kita mencerminkan keagungannya Allah. Ya gitu. Ya Bu Dia kenapa kok mau ya bertahun-tahun membersamai YKRI gitu ya? Supaya Allah senang, itu saja. Karena saya butuh tempat untuk mengabdi. Daripada mengabdi ke tempat lain yang saya nggak jelas, nggak paham, nggak kenal. Saya mengabdilah bersama Ustadz Nasrullah. Saya kenal, saya paham. Saya bisa bersinergi ya, dan saya mendapatkan barokah. Ya gitu. Jadi untuk apa? Supaya Allah senang, gitu kan? Gitu. Oke, dan yang terakhir teman-teman, supaya Ramadan kita penuh dengan keajaiban, ya, yang terakhir, the last but not the least, yang terakhir, deg-degan semua ya. Yang terakhir, hatinya harus nol, ya, hatinya harus kosong. Maksudnya apa Bu Dia? 1 dibagi 2 sama dengan berapa teman-teman? Hah? Setengah. 1 dibagi 4 sama dengan berapa? Seperempat. 1 dibagi 100 sama dengan berapa? 0,1. Kalau 1 dibagi 0, berapa Mas Khalid? Tak terhingga ratusan miliaran. Apa artinya? Bila 1 adalah perbuatan baik kita, maka pernya 0. 0 artinya jangan pamrih. Saya tahu di Quran banyak disebutkan bahwa pada saat kita berbuat kebaikan seperti 1 bulir diganti dengan 100, diganti dengan gini. Saya bisa baca itu, saya mengerti itu, saya tahu berapa balasannya Allah, tapi saya nggak pernah mau pikirkan itu. Sampai sini dapat gambaran teman-teman. Jadi saya nggak pernah hitung-hitungan sama Allah. Kalau saya membantu ini, berarti saya akan dapat pahala sekian. Saya nggak pernah gitu persoalannya ya teman-teman. Sampai di sini dapat gambaran. Kalau setiap rezeki kita, bonus kita atau gaji kita 2,5%, segerakan haknya Allah. Saya nggak pernah hitung 2,5%. Kalau bisa lebih banyak dari itu, saya lebih seneng. Sampai di sini dapat gambaran. 0, nggak ada pamrih. Gitu. Kita tahu hitungan, tapi kita nggak mau barokah itu berdasarkan hitungan. Sayang banget. Saya hanya kepengen Allah menyaksikan bahwa semaksimal yang saya bisa berikan haknya Allah melalui sesama manusia, semaksimal itu saya mau Allah melimpahkan rezekinya untuk saya. Cie. Ya, keyakinan saya begitu. Jadi teman-teman, ini ingin saya share, ya, ingin saya tularkan. Kenapa? Karena sering kali nilainya nggak seberapa, tapi itulah terbaik yang bisa saya berikan kepada Allah, dan Allah menggantinya di luar nalar, teman-teman semua. Ya. Allah menggantinya di luar nalar. Karena kemampuan saya terbatas tadi, kemampuan Allah tak terbatas. Alam semesta, bumi, dan langit miliknya Allah. Nah kita kok pinter ngitung, udah 2,5% aja. Nggak sayang gajimu itu. 2,5% aja kok, gitu kan. Nggak usah lebih, gitu ya. Nah, ini kembali ke hati nurani masing-masing. Ya, yang sering saya sampaikan adalah Allah nggak pernah minta banyak. Tapi Allah menyaksikan. Seberapapun yang kita berikan kepada Allah, apakah itu sudah semaksimal yang kita bisa aturkan kepada Allah? Ya, kalau masih kurang maksimal, keluarkan lagi. Allah menyaksikan semua perilaku kita, kedipan mata kita bermakna apa, Allah tahu. Ya gitu. Jadi teman-teman, ya, di kesempatan ini saya juga mengajak ya buat teman-teman
yang ingin Ramadannya penuh berkah, yang ingin Ramadannya itu sampai nggak inget hal-hal yang negatif, fokus aktif produktif, fokus berkegiatan dan beribadah ya. Teman-teman, saya ajak semua di akhir kesempatan ini ya untuk menjadi askar. Bagi yang sudah askar, saatnya di bulan suci Ramadan Anda benar-benar jihad fisabilillah. Apa itu Budia? Sentuh semua masyarakat, sentuh semua sanak saudara keluarga untuk menyalurkan zakat infak sedekah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan setiap hamba, ya, ambillah harta, ya. Dan di situ adalah perintah Allah bagi seorang amil zakat. Dan Anda, siapapun Anda, boleh berkesempatan menjadi askar gratis, ya. Inilah ayatnya, ya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu semua, ayat ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan ya profesi amil zakat. Profesi yang langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai amil zakat. Ambillah zakat dari harta mereka. Anda perlu pahami para askar yang hari ini hadir di ruang Zoom meeting ini, profesi askar Anda ini adalah jalan terbaik bagi kita untuk berprofesi, untuk beraktif produktif, tanda syukur kita menggunakan waktu kita bukan tidur bermalas-malasan, tapi untuk mengambil zakat dari harta teman-teman kita, sahabat kita, kenalan kita. Guna apa? Ingatlah, Anda sebagai amil, tangan Anda diminta Allah untuk mengambil zakat supaya apa? Supaya membersihkan harta dan mensucikan mereka. Justru pada saat Anda menjadi amil zakat, menjadi seorang askar, Anda melakukan tugas mulia supaya mereka dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Dan sebagai seorang amil zakat, mungkin doa-doa kita belum diijabah Allah saking tebalnya perisai kita, saking tebalnya dosa kita. Tapi lihatlah di ayat ini. Dan berdoalah untuk mereka. Kita diberi kesempatan dari Allah untuk mendoakan mereka loh. Untuk apa? Kenapa? Karena sesungguhnya doamu para amil. Halo, yang askar katakan saya sudah askar, saya sudah askar. Yang belum askar bertobatlah. Kenapa? Daripada mengeluh, galau, gelisah, gundah gulana, nggak jelas, gabut banget, gue banget ya. Daripada begitu, jadi askar. Copywritingnya sudah disiapkan semua, tinggal share. Setiap share fatihai orangnya, supaya hatinya diketuk Allah untuk berziswas, zakat, infak, sedekah melalui link Anda. Ya, sesungguhnya doamu, doa-doa yang para askar ini, kalau doa sendiri nggak dikabul-kabul Budia, betul, maka doakan orang ini, orang lain. Ya, maka doamu tersebut akan dijadikan Allah bisa menenteramkan jiwa mereka. Masya Allah. Ya, kita doa sendiri aja hati kita nggak tentram-tentram, betul nggak? Nah, sebagai askar, kita doakan orang yang berzakat melalui kita, maka doa kita dijadikan Allah menentramkan jiwa mereka. Maka Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Kalau sudah tentram gimana Budia? Hati tenang, rezeki datang. Hati tentram membawa kedamaian. Saat di hati tenang itulah rezeki datang sederas-derasnya. Makanya hati senang, rezeki datang. Hati tenang, rezeki datang. Pada saat kita yang menjadi wasilah ketentraman hati orang lain, maka Allah pun memberikan ketentraman dalam hati kita. Apapun realitanya, wah keren. Nah, Bapak Ibu semua, ya, yang sudah askar, selamat bertugas. Menjadi prajurit Allah, menyambut bulan suci Ramadan. Penyerapan sebaik-baiknya karena lipat ganda pahala dan barokahnya. Kalau dalam 10 menit kok Anda belum share sedekah, infak, wakaf kepada semua teman-teman, maka jangan jadikan 10 menit ini jadi dosa di mana kita nggak lakukan apa-apa.
Jadikan setiap menit kita sebagai wasilah untuk syiar kebaikan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Supaya Allah menyaksikan kesungguhan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya amal yang bisa kita lakukan. Mungkin belum dititipi uang, tapi Anda dititipi jari jemari dan handphone untuk bisa siar, zakat, infak, sedekah. Mungkin belum dititipi harta berlimpah, tapi Anda dititipi hati nurani untuk menjadi prajurit Allah, mengambil harta, zakat, ya, dari semua orang-orang yang belum tahu mau menyalurkan kemana dan belum tahu bahwa ternyata zakat itu harus, harta itu harus dizakatkan. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi momentum perubahan kolbu, perubahan hati, perubahan rezeki, dan juga perubahan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Budi atas materinya pada pagi hari ini. Jadi give, forgive, dan hatinya harus nol gitu ya untuk kita memasuki Ramadan yang ajaib. Baik Budi ya, karena Budi harus ada training lagi, kami ucapkan terima kasih jazakillah khair atas sharingnya pada hari ini. Nanti pertanyaan-pertanyaannya eh, akan saya bantu jawab Bu. Ini kebanyakan pertanyaan teknis tentang wali asuh. Jadi setelah ini eh, saya jawab-jawabin insya Allah. Terima kasih banyak Budi ya atas sharingnya pada pagi hari ini. Luar biasa. Terima kasih semua. Semangat. Baik Bapak Ibu, beberapa pertanyaan tadi terkait teknis wali asuh ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Witri. Assalamualaikum Bu Diah, kalau saya membiayai ponakan saya yang yatim di PKR, apakah ini sudah termasuk wali asuh atau menjadi kewajiban saya? Untuk misalnya Bapak Ibu sudah membiayai yatim, maka itu luar biasa ya, berarti sudah menjadi wali santri yatim. Dan kalaupun mau menjadi wali asuh santri yang lain juga boleh, tidak pun tidak mengapa. Kemudian eh, tadi cara daftar wali asuh gimana? Bentar saya tampilkan dulu ininya. Ya, jadi wali asuh santri ini menjadi orang tua asuh santri. Jadi per santri itu kebutuhannya kurang lebih 1,7 juta per bulan. Dan untuk wali asuh itu minimalnya 100.000 per bulan sesuai dengan kemampuan. Misalnya kemampuannya 100.000 per bulan, maka nanti akan digabungkan dengan wali asuh santri lain untuk satu orang santri. Jadi satu orang santri itu bisa 10 wali asuh, bisa 17 wali asuh, bisa 5 wali asuh sesuai dengan jumlah dan kemampuannya. Dan seperti yang disampaikan Buddha tadi, jika ada kelapangan, bisa langsung satu orang menjadi wali asuh untuk satu santri. Nah, jadi per bulannya mengeluarkan 1,7 juta gitu. Terus tadi di YouTube juga ada yang tanya, kalau saya untuk 2 anak, apakah bayarnya 100.000, 100.000 bisa langsung? Misalkan untuk 2 orang anak 200.000 gitu ya, jadi langsung saja. Nanti biar eh, di sininya yang mengatur. Jadi misalkan saya mau untuk dua wali asuh 200.000 gitu, langsung ditransferkan 200.000. Dan untuk informasi dan pendaftarannya silakan langsung ke Mbak Hilda ya di 0857 7247 8278. Bisa langsung daftar wali asuh di situ. Sesuai dengan kemampuan, mulai dari 100.000 per bulan sampai 1,7 juta. Atau bahkan ayah bunda yang punya kemampuan lebih, misal saya mau jadi wali santri untuk 2 santri misalkan, jadi 3,4 juta. Oh itu sangat boleh. Jadi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mas Halid, apakah ada rekaman Zoom-nya? Ada. Jadi nanti rekaman setiap kajian kita ada di YouTube pesantren. Nama YouTube-nya Pesantren Khairul Razikin. Gitu ya. Baik, ini bisa dicatat untuk wali asuh santrinya di 0857 7247 8278 di Mbak Hilda. Kemudian untuk pendaftaran Askar, ya ini Askar. Di Askar itu nanti ngajak orang untuk ziswaf, untuk zakat, infak, sodako, dan wakaf.
silakan langsung daftar di khairulrozikin.id, langsung klik Pejuang Askar, atau bisa langsung hubungi ke admin kita di Mbak Elis 0812 1110 2015. Jadi Askar ini mitra kami, mitra amil zakat kami. Jadi nanti mengajak orang-orang untuk berzakat, infak, sodako, dan wakaf. Dan nanti ada ujroh sebesar 8% dari zakat, infak, sodako, dan 5% dari wakaf. Gitu ya. Ada pendapatan juga. Untuk syiarnya nanti akan diarahkan bagaimana cara syiarnya, bagaimana cara mengajaknya, bagaimana share linknya nanti diarahkan. Nanti akan gabung grupnya gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk informasinya. Tadi wali asuh di nomor ini 085772478278, dan untuk Askar silakan di 0812 1102015. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke nomor-nomor tersebut. Dan juga follow akun media sosial kami. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita istiqomah selalu dalam kebaikan dan semoga kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.